Jadi namanya hubbud dunia ini ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Silakan tuan-tuan mencintai duit kalau untuk bersedekah, boleh. Silakan tuan-tuan mencintai harta untuk membina masjid, itu memang perintah agama. Silakan tuan-tuan mencintai jabatan untuk menegakkan keadilan, ajaran agama. Tapi jangan coba-coba cinta kepada jabatan untuk membuat kezaliman. Cinta duit, cinta harta untuk berpoya-poya, bersenang-senang. Cinta dunia, hubbud dunia dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu apabila mencintai dunia yang membawa celaka diri kita di akhirat. Kalau tak celaka, tak apa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arrafana ad-dunya wa makraha wa hama awliya'ahu wa ahbabahu min ghururiha faraghibu anha wa zahadu fiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man arafa ma'naha wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila khairi ummatin wa azkaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khaliqati wa atqaha wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa tamassaka bi'raha, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para cerdik pandai, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul khamisah wa thamanun minal hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-85 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, at-tayyul haqiqi an tatwiya masafata dunya anka hatta tara al-akhirata
aqraba ilaika minka. Bermula melipat yang sebenarnya, bahwa engkau lipat jarak dunia ini daripada diri engkau, sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Itulah hadirin sekalian terjemahannya, hikmah yang ke-85 ini. Inna min khawariqil adat ma yusamma bit-tay. Bahwasanya sebahagian daripada merobek atau menyalahi adat ada yang dinamakan melipat. Bahasa Besilam melipet. Ada orang kena api tidak terbakar, tidak terbakar dan tidak hangus. Ada orang yang berjalan di atas air. Ini kan menyalahi adat. Adatnya orang berjalan di atas air tenggelam. Tapi dia, si hamba Allah, bisa berjalan di atas air. Ada orang memasak 1 liter atau 1 kilo untuk memberi makan 1000 orang. Dimasaknya beras 1 liter, bisa dimakan untuk 1000 orang. Ini namanya min khawariqil adat, menyalahi adat. Adatnya tidak begitu. Oleh karena itu, dari sekian banyaknya macam yang menyalahi adat itu, tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Kalaupun kita ceritakan tak selesai malam ini, perkara-perkara yang menyalahi adat itu di luar akal manusia kejadiannya. Maka dari sekian banyak yang menyalahi adat itu, ada yang dinamakan dengan toy. Dalam Quran pun ada kalimat toy. Surah Al-Anbiya, yauma natwis sama, itu diterjemahkan menggulung. Langit itu kami gulung. Di sini kita terjemahkan merobek. Jadi dari sekian banyak menyalahi adat itu, ada yang dinamakan dengan toy. Toy itu artinya melipat. Ya, melipat. Melipat itu, hadirin sekalian, imma toyuz zaman wa imma toyul makan. Ada yang melipat masa, ada yang melipat tempat. Ya, ada yang melipat masa, ada yang melipat tempat. Contoh melipat masa, secara adatnya seorang tukang jahit, penjahit, dia mampu menjahit 1 baju 1 hingga 3 1 hari. Tapi ada orang dijahitnya 1 hari itu 100 baju. Ini menyalahi adatnya. Ini melipat waktu namanya. Contoh melipat tempat. Hari ini jam 9 di Besilam dia. Jam 10 terdengar khabar di Malaysia dia. Ya. Soalnya dia tanya, Goma rupanya disebut wali dia. Jam 9 di Besilam, jam 10 sudah sampai di Malaysia. Itu dia. Dalam selangkah bisa ke Mekah. Ini namanya melipat tempat. Hadirin sekalian, wahuma la yutahaqqaqani minal karamat. Yang melipat masa, yang melipat tempat tadi, keduanya tidak bisa dipastikan keramat. Elok-elok, jangan terpengaruh. Dia berjalan di atas air dan lain-lainnya. Itu yang melipat masa, melipat tempat, itu tidak bisa dipastikan karamat. Idh qad yakunani istidrajan aw sihran. Karena terkadang yang demikian itu bisa istidraj. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang fasik. Orang yang menyalahi adat itu
belum tentu karamat, boleh jadi istidraj atau sihir. Iblis laknatullah, makhluk yang paling terkutuk, yang paling dibenci, dalam tempoh 1 detik ada di timur dunia dan ada di barat dunia. Bahkan ifrit minal jin, kisah Nabi Sulaiman, hanya dalam tempoh duduk berdirinya Sulaiman mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ifrit itu, ifritun. Jadi orang yang bisa berjalan di atas air belum bisa dipastikan karamat. Ini bisa berupa istidraj atau sihir. Wa amma tayyul haqiqi al-mutahaqqaqu minal karamat, tayyu masafatid dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka wa dzalika bizuhdi fiha. Bermula melipat yang sebenarnya, yang keramat itu maksudnya, bermula melipat yang sebenarnya, yang dipastikan itu karamat adalah melipat jarak dunia daripada engkau sehingga engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Dan yang demikian itu dengan zuhud pada dunia, bizuhdi fiha. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau ada orang bisa melipat jarak dunia sehingga jarak dunia itu dilipatnya, lalu yang nampaknya adalah akhirat, itu hanya bisa dilakukan orang yang zuhud pada dunia itu. Lain tak bisa nih. Artinya, kalau orang itu zuhud pada dunia, itu keramat. Ya, itu keramat dia. Itu bukan istidraj, itu bukan sihir. Kalau ada orang yang mampu dalam dunia bersifat dengan sifat zuhud, maka nyatalah orang itu karamat. Kita tak tahu dalam nusah kau banyak orang keramat, tak tahu kita. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang-orang zahidin ini, orang yang zuhud, itulah sahibul karamah, yang dikatakan yang punya karamat. Sebab dia bisa melipat dunia ini sehingga dunia ini tidak kelihatan. Yang nampak dia, dilipatnya dunia adalah akhirat. Jadi orang zuhud pada dunia itu adalah orang yang mampu melipat dunia sehingga dia mempunyai karamat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zuhdu nurun fi qalbil abdi bihi ya'rifu haqaratad dunya wa fanaha wal anaha wa inna hubbaha ra'su kulli khati'ah fatarakaha wa athara al-akhirata wa raghiba fiha. Bermula pengertian zuhud. Ini dia zuhud nih. Apa pengertian zuhud? Sehingga orang zuhud itu dikatakan dia karamat. Itu nurun, cahaya. Cahaya yang ada dalam hati seorang hamba itu, dengan cahaya itu dia mengenali, mengetahui akan haqarat dunia, kehinaan dunia. Dengan cahaya itu dia faham, dia tahu bahwa dunia ini hina, dunia ini fana, hancur, terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dia kejar itu adalah akhirat, dan dia gemar kepada akhirat itu, dan dia tinggalkan dunia. Itulah zuhud. Jadi orang yang tahu kehinaan dunia ini, dia tahu kehinaan dunia, bahwa dunia ini adalah fana, terkutuk, tahu kalau mencintai dunia ini adalah pokok segala kejahatan, ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia ini dia tahu menimbulkan kejahatan dari segalanya, pokok segala kejahatan. Lalu dia tinggalkan dunia ini, dia pilih akhirat, dia gemar kepada akhirat. Maka orang seperti itu, itulah disebut sahibul karamah. Yang punya karamat lah, yang punya karamat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu bi'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa bassarahu uyuba nafsihi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, menjadi mulia, zahadahu fid dunya, Allah zuhudkan dia, orang itu pada dunia. Allah gemarkan pada akhirat, wa raghabahu fil akhirah, Allah perlihatkan pada dirinya cacat dirinya itu. Nah, inilah tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah sahibul karamah. Hadirin sekalian, laisa zuhdu bitarkil mali wa idha'atil halali, walakin az-zuhda khuluul qalbi an hubbihi li dzatihi aw li tana'umihi bihi. Bukanlah pengertian zuhud itu meninggalkan harta, menyia-nyiakan halal. Zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai harta karena zatnya itu harta, atau karena bersenang-senangnya dia dengan harta itu. Jadi zuhud ini dia bukanlah berarti hamba itu tinggal di gubuk. Bukan begitu dia. Bukan berarti pakaiannya compang-camping, bukan begitu. Ya, bukan begitu dia. Zuhud itu orang yang dalam hatinya itu tidak ada cinta kepada harta karena harta itu. Kita sudah cerita tentang maksud mencintai harta karena zat harta dan ainnya harta itu. Ada orang mencintai harta karena hartanya itu dibelinya kereta, dia cinta kereta, dibelinya kereta, dibolonyo, disiramnya, disimpannya, kelangkat naik RBT. Enggak dijaganya, rumahnya dicatnya, ya kan, setahun 2-3 kali datang orang nak bertamu bilang tak ada di rumah, dipandangnya cat tuh sonang hatinya. Itu dia. Itu kalau kita begitu tuh cinta harta namanya itu. Sonang aja, dibolinya omeh, simpannya, tak pakaiin dah, hilang omeh itu. Ada orang cinta harta untuk bersenang-senang. Ada untuk makan, untuk minum, untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi namanya hubbud dunia ini ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Silakan tuan-tuan mencintai duit kalau untuk bersedekah, boleh. Silakan tuan-tuan mencintai harta untuk membina masjid, itu memang perintah agama. Silakan tuan-tuan mencintai jabatan untuk menegakkan keadilan, ajaran agama. Tapi jangan coba-coba cinta kepada jabatan untuk membuat kezaliman. Cinta duit, cinta harta untuk berpoya-poya, bersenang-senang. Cinta dunia, hubbud dunia dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu apabila mencintai dunia yang membawa celaka diri kita di akhirat. Kalau tak celaka, tak apa. Abantailah. Ya, tak ada masalah itu dia. Di bolinya lemai, orang Malaysia bilang almari. Lemai. Di boli lemai, letaknya pandang lemai, sonang dah. Besok tengok lagi, sonang hatinya. Satu air itu kau jangan tengok lemai. Ini disebut cinta dunia ni. Ya, ini disebut cinta dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, ini hal seperti ini menghilangkan zuhud. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya falaysat bitahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadaik aw thaqa mimma fi yadillah, wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghab minka fiha law anta ubqiyat lak. Zuhud pada dunia itu, hadirin sekalian, bukan mengharamkan yang halal itu.
Artinya tidak mau makan yang sedap-sedap. Ya tak mau. Masuluk lain. Jangan berkhabar nak makan ikan. Jangan ya. Ada pengkhabaran. Itu ikan tu dia banyak protein ya. Bukan pula menyia-nyiakan harta. Tetapi pengertian zuhud pada dunia adalah sesuatu di sisi Allah lebih engkau percayai dari sesuatu yang ada di tangan engkau. Artinya orang zuhud itu pemurah karena harta-harta yang diberikan di jalan Allah itulah hartanya. Syekh Abdullah Brakan sakhiyun, orang yang sangat pemurah. Bahkan beliau sebutkan dalam syair dan wasiatnya itu, hendaklah sentiasa bersedekah. Jadi milik kita nih, harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita dahulukan. Itulah harta kita. Mana dia? Yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah sebenarnya harta kita yang masih di tangan kita, yang masih kita simpan di rumah. Boleh jadi harta kita, boleh jadi harta bini kita, boleh jadi harta anak atau cucu kita. Harta kita itu yang kita berikan pada jalan Allah, itulah harta kita. Sudah pasti orang yang bersedekah sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa rugi mengeluarkan harta itu. Sebaik kita keluarkan dia, hilang di tangan kita, itulah harta kita. Jangan simpan. Ya, gocain. Jadi pertama, zuhud itu begitu dia. Orang zuhud itu artinya harta-harta yang masih ada di tangannya belum ada rasa memiliki. Itu orang zuhud itu begitu dia. Yang dia anggap miliknya, yang sudah dia dahulukan kepada Allah. Itulah yang saya sebutkan, yang kita wakafkan dan lain-lainnya itu. Yang kedua, pengertian dari hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi, kata Nabi, andai kata harta yang dia miliki itu dapat musibah, hadirin sekalian, dapat musibah, ya dicuri orang, dirampok dan lain-lainnya, maka pahala musibah itu lebih dia senangi, lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Bahkan bersyukur dia harta dia hilang. Jangan kita kalau harta kita hilang lapor polisi. Jadi bila hati kita bisa demikian, berarti kita punya sifat zuhud itu. Ya, dua macam syarat zuhud itu. Yang pertama, yang di sisi Allah itu lebih kita percayai dari yang masih ada di tangan kita. Keluarkan dia. Yang kedua, harta-harta yang ada andai kata dapat musibah, pahala musibah lebih kita sukai dari harta yang masih ada itu. Itulah zuhud. Kalau kita bisa demikian, dua nih, bisa kita demikian, kita bersifat zuhud dan bisa disebut sahibul karamah. Bukan tobang itu, bukan berjalan di atas air itu, bukan itu. Itu cito lain lagi nanti. Banyak itu anak cito malah sampai subuh bisa kita citokan. Uang-uangin tobang tuh. Jadi orang model seperti ini nih, hadirin sekalian, bila harta hilang, dia ini tidak mau disalat hajatkannya. Nah itu dia. Tapi kalau keramat semuanya, osah tak ada Yasin 41. Osah. Ini Yasin 41 nih. Yasin 41 di Islam nih sepanjang masa. Jangan berhenti. Ada saja Yasin 41, bahkan ada satu orang tuh minta bacakan Yasin 1 bulan berturut-turut. Berapa juta tuh? Sakio lagi. 1 bulan berturut-turut. Itu jelas tak keramat lah itu. Ya, itu jelas tidak keramat. Tapi kalau yang pengertian zuhud nih, kalau hartanya hilang, dia tidak akan mengsolat hajatkan supaya dapat harta itu. Jadi saya bilang tadi, kalau dia semuanya keramat di dunia ini,
Yang tak ada ya sampai 1. Tak ada. Keramat semuanya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada keramat dan ada yang tidak keramat. Jadi kalau tuan-tuan ada barang hilang, kemudian tuan mengadu kepada seorang ustaz, tolong salat hajatkan, itu pasti tuan itu bukan keramat. Kalau tuan ingin tahu keramat, hilang harta tuan, jangan salat hajatkan, biarkan aja lah. Kalau beranilah. Kenapa dia tidak buat demikian? Hilang hartanya, dibiarkannya. Mengadu aja pada Allah dia. Tidak solat hajatkannya, tidak dihiasi tempat satukannya, dan lain-lainnya. Tidak dibuatnya karena dia menganggap pahala musibah itu lebih baik daripada harta yang ada itu. Musibah itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Kita sudah cerita tentang al-ata wal man, pemberian dan pencegahan. Kalau kita meminta sesuatu dan Allah tidak berikan sesuatu yang kita ingini itu, maka penolakan itu, itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Penolakan itu, itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Allah uji kita dengan sakit, itulah yang paling baik. Karena dengan sakit itu kita ingat pada Allah. Kita sehatlah lain dengan Allah. Kita punya dagangan, tahu tak ada untungnya. Dengan tidak untung itu dekat kita dengan Allah. Artinya tidak untung itu lebih baik darinya ketimbang untung yang dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penolakan itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah orang zuhud nih. Nampaknya kita latih kita di zuhud nih. Tapi hajab. Hajab perlu masuk suluk dulu. Yang belum bersuluk, dipersilakan untuk suluk. Dilatih pelan-pelan dia. Wa qad qila la tadullu ala fahmil abdi wa nurihi wa kasratu ilmihi wa la kasratu wirdihi wa innama yadullu alaihi zuhduhu fid dunya wa bizuhdi tahsunul a'mal. Dan dikatakan orang, wa qad qila, tidaklah menunjukkan fahamnya atas seorang hamba dan bercahayanya seorang hamba, banyaknya ilmu, banyaknya wiridnya, banyak ilmunya, banyak wiridnya. Orang yang banyak ilmu dan banyak wiridnya belum tentu ada cahaya. Cahaya apa? Dengan cahaya itu kita tahu mengerti tentang fananya dunia. Dunia hancur, terkutuknya dunia. Yang mencintai dunia itu pokok segala kejahatan. Dia tinggalkan dunia, dikejar akhirat dan gemar kepada akhirat itu. Orang yang banyak ilmu dan banyak wiridnya belum tentu ada cahaya itu. Jadi kalau orang itu bersifat zuhud, orang itu bersifat cahaya. Dengan zuhud inilah amal kita menjadi baik, keadaan kita menjadi bagus, tidak susah hadirin dan hadirat sekalian. Contoh ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu sangat sulit bagi orang yang hubbud dunia. Tapi bagi orang zuhud, ikhlas itu sangatlah mudah. Karena orang zuhud tidak ada kepentingan dengan dunia. Orang yang hubbud dunia banyak punya kepentingan terhadap dunia, makanya payah sembahyangnya itu. Orang kalau zuhud dia dan dia bersedekah, ikhlas dia. Kalau dia sembahyang, ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak memandang dunia ini. Yang dipandangnya, digulungnya, dilipatnya, yang nampak itu akhirat. Maka dia sembahyang, dia bersedekah, tidak dipandangnya dunia, yang dipandangnya adalah akhirat itu. Kan ria itu memandang dunia. Orang ria itu memandang dunia, ingin dipuji, ingin dipuja, minta upah, berarti ada kepentingan dunia hadirin sekalian. Oleh karena itu, orang yang hubbud dunia payah betul ikhlasnya. Tapi orang zuhud mudah dia ikhlas.
Dan ikhlas itu latihannya di rumah suluk. Ada makomnya itu, dicuci, dibasuh dengan zikir ismuz zat itu. Jadi kalau sudah ikhlas, dia bersifat zuhud. Dengan zuhud tahsunul a'mal, amal kita menjadi baik. Khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam sembahyang, baca Quran, selawat dan lain-lainnya, itu mudah bagi orang-orang yang zuhud. Karena yang mengganggu sembahyang kita, yang mengganggu zikir kita dan lain-lain, karena pikiran kita dunia, kebun, dagangan, rumah, motor dan lain-lainnya itu. Orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Jadi orang zuhud pikirannya tidak ada lagi dunia, pikirannya adalah akhirat. Depan matanya itu adalah akhirat. Dengan demikian khusyuk, mudah baginya untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, disebut muhibbud dunia, pecinta dunia. Mencari harta sehingga lupa wirid yang biasa dibacanya. Ini meninggalkan yang sunnah untuk mengejar dunia, berarti dia muhibbud dunia. Bila kita cinta dunia, itu bakal sakit. Bakal sakit. Sesuatu yang dicintai bila terpisah, bakal sakit. Orang yang mencintai dunia itu orang yang sakit matinya. Orang cinta dunia mati sakit di matinya itu. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Kita ingin mati, kita tergolak, tersenyum, karena kita selalu menyebut Allah dan ilaha illallah. Mati kita. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah ketika berpisahnya, ketika berhentinya nafas. Tuan-tuan sekalian, kehidupan yang sebenarnya itu adalah ketika berhentinya nafas. Itulah dia. Dan kita ingin tersenyum. Kenapa? Berjumpa dengan orang yang selalu kita sebut Allah dan la ilaha illallah. Orang yang tidak zuhud, yang muhibbud dunia, sakit matinya. Kenapa? Karena dia terpisah dengan hal-hal yang dicintainya. Orang yang kehilangan sepeda motor, sakit hatinya tuh. Oh sakit. Banyak kali orang yang melapor kepada kita hilang motor, hilang ya kereta, hilang dan lainnya. Sedih. Ya. Itu baru hilang motor. Kalau mati semua hilang. Bini hilang, semua hilang. Apa tak sakit? Semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, teringatlah kita ada satu kisah. Ya. Mudah-mudahan apa yang dikisahkan ini benar adanya. Karena riwayatnya pun tidaklah banyak sumbernya itu. Suatu hari tentang zuhud nih, ya tentang zuhud, tentang harta tadi. Sebelum kita menutup ini, hikmah yang ke-85 ini. Datanglah orang kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, memberikan sebuah katil yang indah. Nah, ini diceritakan begini dia ya. Orang memberikan katil resbang, ya kan? Ya, katil. Sampai tidur. Dulu katil kan kepada Syekh Abdul Rokan. Syekh Abdul Rokan menolak katil itu, ditolak. Maka katil itu dihantar kepada Tuk Ongku, ulama besar juga di kerajaan Langkat, tak jauh, dalam tempoh 15 menit sampailah. Diterima Tuk Ongku katil tadi. Syekh Abdul Wahab tidak menerima, Tuk Ongku diterimanya. Tuan, katil yang Tuan tolak tu sekarang sudah diterima oleh Tuk Ongku. Macam mana Tuan? Iyalah dia, aku tak kuat menerima katil tu, sedangkan Tuk Ongku sudah sampai makamnya. Begitulah ya, kalau orang-orang alim tu begitu cakapnya.
Kalau kita memang gitulah dia tuh kelakuannya. Dibidih-bidihnya memang begitu dia. Tambah aku tak mampu. Tok angku sudah sampai kepada maqam. Itu tuan-tuan sekalian, kan ada kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, seorang murid menyuruh murid yang lain untuk berjumpa dengan gurunya itu. Dikisahkan ini Ibnu Athaillah katanya. Dikisahkan Ibnu Athaillah, dan banyak riwayat tentang ini. Sampailah dia ke tempat itu, dilihatnya si guru, dilihatnya orang tadi yang mungkin murid juga. Rumahnya seperti istana, kudanya mewah dan lain-lainnya. Dibilangnya, katakan kepada Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, jangan dia terlalu cinta kepada dunia. Tengok tuh. Jadi murid ini heran. Menurut dia, gurunya sudah sangat zuhud sekali, tapi dia berjumpa dengan orang yang begitu kayanya. Orang kaya tadi mengatakan, zuhudkan lagi dia. Apa maksudnya? Ternyata orang kaya tadi yang punya istana, yang punya kendaraan, sedikit pun tidak lekat pada hatinya itu. Jadi kalau tuan-tuan melihat orang punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, jangan capek-capek menuduh. Jangan. Kita pikirkan jadi gitu loh. Karena menuduh kalau kita tak ada. Itu tuduhnya uang. Tuangku walaupun menerima katil yang mewah, sedikit pun tak melekat hatinya pada katil itu. Kalau kita itu asik kita tengok aja katil tu. Siang tengok katil lo, lagak, malam tengok lagi, tak habis-habis. Kenapa? Terpaut dengan dunia tadi. Kan pernah dikisahkan seorang nelayan, murid itu. Dan dia ada, murid ini punya murid-murid yang lain, gurulah dia. Seorang nelayan. Itulah kerjanya kalau sudah menangkap ikan. Hadirin sekalian, ikan itu disedekahkannya kepada al-fuqara wal masakin. Itu dia anak kisahnya. Dan itu ketika sampai ke berita itu kepada Ibnu Arabi, Ibnu Arabi katakan, zuhud, suruh dia untuk zuhud lagi. Kenapa? Padahal dia mendapatkan ikan yang banyak, isi ikan itu disedekahkannya kepada orang-orang fakir. Kepala tinggal dia. Kepala ikan itu tinggal dia. Di mana letak tidak zuhudnya? Padahal dia sudah zuhud. Isi ikan itu diberikannya, tinggal kepala yang dimakannya. Diberitahu untuk dia menzuhudkan dirinya. Ternyata ketika dia makan kepala ikan, waktu dia makan itu, dia ingin makan isi ikan itu. Dipandang dia tidak zuhud. Hanya ingin makan isi ikan, dipandang dia tidak zuhud. Ikan apa yang tidak kita makan? Itu ada. Ikan apa yang tidak kita makan? Asalnya semua ikan. Semua kita makan. Ini orang Solo kan begitu juga dia, orang Solo nih. Ini orang Solo nih, karena kita aywas salikunal qurama, orang-orang Solo begitulah dia. Jadi bab makan nih begitu, kita dalam Solo nih disikitkan makan, disikitkan tidur, semua itulah apa aktivitas kita dalam rumah Solo. Yang jelasnya dengan lantangnya saya katakan di luar sana bahwa aktivitas rumah Solo ini adalah aktivitas menyuburkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau disebut sahibul karamah, zuhudlah. Dan zuhud itu tadi ada dua syaratnya. Ya, tapi bukan untuk kita tunjukkan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tujuan terakhir kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tuan-tuan serta hadirin sekalian tentang at-tayyul haqiqi, melipat yang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan pada kita untuk meningkatkan amal kita, dan semoga Allah terima segala amal-amal kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.